Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa dari kelas 4 PAID. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Baik. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selaku pengampu mata kuliah aplikasi statistik pendidikan untuk kelas 4 PAI D ya. Dari mulai kelas C, D, E, dan F ya sampai G. Kebetulan saya untuk PAI mengampu 5 kelas. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal ibadah amaliyah Ramadan kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Mohon maaf lahir dan batin ya apabila selama memberikan perkuliahan dari pertemuan ke-1 sampai ke ada yang sudah ke-8, ada yang sudah ke-9 ya. Ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Kemudian penjelasannya mungkin kurang bisa dipahami dan sebagainya, baik disengaja maupun tidak sengaja, ya saya selaku pengampu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dari mahasiswa ada kesalahan, ya selama perkuliahan kepada saya, ya saya selaku pengampu juga kita sama-sama memaafkan di Hari Raya Idul Fitri ini ya, karena kita masih dalam suasana Syawal. Mudah-mudahan sehat semuanya ya, karena kita berapa minggu nih nggak ketemu ya, 1 minggu apa ya kemarin ya, karena kemarin hari Jumat tanggal berapa kemarin 14 masih dalam suasana Lebaran sehingga kemudian perkuliahannya saya liburkan ya, masuk betul-betul kuliah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan yang minggu ke berapa ini? Ke-9 kalau nggak salah ya. 9 atau 8 ya. Nanti kita cek lagi di Siska kita ya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswatuna kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang kita harapkan barokahnya ya, di dunia dan kita rindukan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Oke, mari kita awali ya kuliah pada pagi hari ini ya dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama ya saya nggak menyapa teman-teman mahasiswa di pertemuan online ya. Biasanya saya hanya seringnya lewat ikhlas, kemudian kirim rekaman ya. Dan sebenarnya sih yang saya omongkan di rekaman dengan yang ada di pertemuan online sih sebenarnya nggak beda jauh ya. Cuman kok kayaknya kan lebih sesekali itu ya untuk menguatkan kohesi sosial ya, ikatan sosial antara dosen dengan mahasiswa ya sekali-kali harus ketemu online gitu. Karena kita memang belum diizinkan untuk pertemuan tatap muka di kampus ya. Itu rencananya mungkin nanti semester depan, semester gasal 2021-2022 mungkin ada sebagian mahasiswa yang masuk ke kampus, tapi ini masih sekali lagi masih dievaluasi ya, karena setelah Lebaran ini kok ternyata kasus COVID kita bukannya turun, tapi ada di beberapa tempat malah justru naik begitu, sehingga masih dikaji apakah nanti semester depan ada yang sudah masuk ya, skemanya sih ya, atau usulannya sih separuh-separuh nanti ya, separuh masuk, separuh di kelas gitu. Jadi kalau mata kuliah seperti ini misalkan semester depan ya 14 kali pertemuan itu nanti selang-seling ya, nomor ganjil sama nomor genap. Kalau nomor ganjil berarti nanti masuk ke kampus itu di pertemuan ganjil ya. Kalau nomor NIM genap nanti masuk kampus di pertemuan genap. Ada seperti itu. Ada yang kemudian skema berikutnya nanti yang masuk itu semester-semester bawah, semester 1, semester 3, ya, kemudian yang semester 5, 7 itu tetap di rumah. Nah, ini kita tunggu aja nanti ya. Setahun lebih ya, udah hampir 1 tahun, 2 bulan ini kalau sampai dengan September kan berarti 1,5 tahun ya nggak ke kampus sama sekali. Gitu.
Oke, kita lanjutkan ya untuk kuliah kita aplikasi statistik pendidikan terakhir sampai mana? Masih ada yang ingat? Ingat? Kalau enggak kita cek aja di Siska ya. Sebentar saya buka Siskanya sampai mana kira-kira. Saya buka dulu Siskanya. Oke. Coba kita buka untuk kelas apa ini? PAID nggih. Coba sampai mana kuliahnya. Oh ini banyak nih kelas saya ya, ada 8 nih. PAID terakhir. Oh, sudah pertemuan 8 ya, analisis korelasi rank Spearman dan Tau-Kendall. Oke. Oke, sebelum saya lanjut ke pertemuan berikutnya, nanti saya akan coba untuk membahas tentang, kalau 2 pertemuan kemarin, kita membahas tentang teknik analisis korelasi, ya. Saya lanjutkan sekarang untuk teknik analisis regresi, ya. Nah, sebelum ke regresi, barangkali ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu, ya, terkait dengan materi korelasi kemarin. Ada pertanyaan kah? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke teknik analisis bivariat yang lain, ya. Nah, teknik analisis B itu 2, variat itu variabel, ya. Teknik analisis bivariat yang lain adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi. Lah, sebelum ke regresi, kita buka dulu catatannya kemarin ya, teknik analisis korelasi. Jadi, korelasi dan regresi ini adalah teknik analisis inferensial yang kemudian minimal melibatkan 2 variabel. Ya, variabel bisa dikatakan sebagai variabel bebas dan bisa kita katakan sebagai variabel terikat. Oke, kita buka dulu catatan yang minggu kemarin. Oke. Supaya nyambung dengan yang kemarin. Oke, kita ingat kembali ya, teknik analisis korelasi. Kelihatan slide-nya di layar masing-masing? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, analisis korelasi. Jadi, analisis korelasi itu adalah analisis inferensial yang digunakan untuk mencari kuat lemahnya hubungan antar 2 variabel yang memiliki logika korelasi. Jadi minimal di sini ya kita memiliki 2 variabel. Variabel itu apa? Variabel itu sesuatu yang diukur, ya. Misalkan kalau di dalam ranah pendidikan, seorang peneliti pendidikan biasa mengukur motivasi belajar, mengukur daya serap siswa terhadap materi pelajaran, ya. Kemudian mengukur partisipasi siswa ketika belajar, itu disebut sebagai variabel, sesuatu yang diukur. Jadi minimal melibatkan 2 variabel ukur. Nah, variabel ini kemudian kita cari kekuatan hubungannya. Nah, kekuatan hubungannya nanti itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah hubungannya searah atau positif atau berbanding lurus. Kemudian hubungannya berbanding terbalik atau negatif dan tidak ada hubungan sama sekali. Nah, nanti kemudian teknik analisisnya itu kita menggunakan teknik analisis yang disebut sebagai teknik analisis person product moment. Ya, jadi teknik analisis untuk korelasi ini ada 3. Satu, yang pertama adalah analisis korelasi person product moment, yang kedua adalah teknik analisis korelasi rank Spearman, dan yang ketiga adalah teknik analisis Tau-Kendall. Jadi kamarnya itu 3. Lah, mau pakai yang person atau yang rank Spearman atau yang Tau-Kendall itu ada prasyaratnya. Nah, yang pertama adalah apabila kita melakukan teknik analisis korelasi dengan menggunakan person product moment. Syaratnya itu yang pertama, data adalah terdistribusi normal. Jadi asumsinya ya, si peneliti ini kemudian mendapatkan data ya pada tingkatan sampel di mana populasinya diketahui secara pasti. Ya, misalkan teman-teman mahasiswa nanti penelitian skripsi atau tugas akhir ya,
meneliti misalkan hubungan antara motivasi dengan hasil belajar, ya nanti dilihat apakah korelasinya itu positif, ya berbanding lurus, atau korelasinya berbanding terbalik, atau korelasinya itu tidak ada korelasi sama sekali. Nah, di sini ya sampel siswa yang disurvei itu adalah sampel siswa satu sekolah, maka populasinya itu total siswanya satu sekolah itu harus diketahui secara pasti. Ketika sampelnya diketahui secara pasti, maka kita bisa menghitung secara pasti berapa sampelnya. Ulang lagi ya, ketika populasinya bisa diketahui secara pasti, ya kalau satu sekolah kan ada datanya, jumlah siswanya berapa Pak dalam satu sekolah, mesti ada datanya. Dan nanti dengan teknik sampling tertentu, kita bisa menghitung sampelnya. Nah, ini kita sebut sebagai datanya terdistribusi normal. Jadi, semua wakilan-wakilan siswa dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu ada sampelnya. Kemudian yang kedua itu adalah datanya kontinu atau diskrit, ya. Kalau diskrit misalkan teman-teman mahasiswa mengukur motivasi belajar itu dari mulai 1 sampai dengan skala 10 ya. Nah, misalkan nanya kepada teman-teman adik-adik siswa yang dijadikan surveyor, ya, dijadikan sampel penelitian. Ya. Kalau misalkan kamu menganggap dirimu sendiri, ya motivasi belajarmu itu dari 1 sampai 10 itu berapa sih nilainya ya? Ya, tapi itu kelipatan bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu disebut sebagai data diskrit. Atau data kontinu itu berarti datanya tidak berkelipatan bilangan-bilangan tertentu. Misalkan nilai rapot ya, atau nilai ulangan harian, atau nilai ulangan ujian akhir sekolah ya, atau nilai yang lain itu. Ada nilai 8,3 ya, 8,6, 7,2, ini kita sebut sebagai data kontinu. Kemudian tipe datanya itu adalah interval atau rasio. Ya, kemarin dibuka lagi video atau catatan kuliah waktu membedakan antara berbagai jenis tipe data. Di sini tipe datanya interval atau rasio, ya. Jadi baik variabel X maupun variabel Y itu datanya adalah data interval atau data rasio. Itu teknik analisis korelasi yang kita bisa menghitung nilai korelasinya sebesar, kalau kita hitung rumusnya ini dengan menggunakan rumus korelasi persen product moment. RXY sama dengan N sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat kalikan N sigma Y kuadrat minus sigma Y dikuadratkan. Nah, nanti nilai RXY-nya itu antara rentang minus 1 sampai dengan 1. Kalau minus 1 sampai dengan 0, ini berarti dia hubungannya adalah berbanding terbalik. Kalau 0, ya sekitar daerah 0, itu berarti tidak ada korelasi. Kalau 0 sampai dengan 1, berarti berbanding lurus. Yang kedua adalah analisis rank Spearman atau Tau Kendall. Nah, baik rank Spearman maupun Tau Kendall ini asumsinya adalah data diambil dari sampel yang tidak terdistribusi normal. Cirinya sampel tidak terdistribusi normal itu kalau populasinya tidak diketahui secara pasti. Contohnya kemarin ya, waktu saya memberikan materi kuliah, misalkan kita ingin mensurvei bagaimana pendapat dari responden terhadap kualitas makanan, cara penyajian, kemudian pelayanan di sebuah restoran atau warung makan atau kantin ya. Maka langkah pertama kita akan ketemu dengan pemilik kantin atau pemilik restoran. Bapak atau Ibu, saya pengen penelitian tentang bagaimana pendapat ya customer atau pelanggan di warung Bapak tentang kualitas makanan, ya kemudian pelayanan, kebersihan dan sebagainya. Ya. Saya ingin tahu Bapak jumlah pelanggan Anda itu siapa saja sih dan jumlahnya berapa itu. Maka dengan sangat gampangnya biasanya pemilik restoran itu akan jawab, ya saya tidak tahu berapa jumlah pasti dari pelanggan saya. Ya,
Yang pasti kalau ada pelanggan datang ke saya beli makanan, saya layani. Tapi saya tidak akan pernah nanya siapa namanya, tinggalnya di mana, ya kemudian saya hitung jumlahnya. Nah ini kita sebut sebagai populasi yang kemudian tidak diketahui secara pasti. Nah, karena populasinya tidak diketahui secara pasti, maka sampelnya adalah kemudian dengan teknik non-probabilistik. Siapa saja yang datang ke warung, di situ kemudian ditanya dulu, Bapak, saya pengen meneliti tentang kualitas makanan warung ini, restoran ini, kemudian cara penyajian dan tingkat kepuasan dari pelanggan, mohon Bapak bisa mengisi angket, nanti makanannya saya bayari, misalkan seperti itulah. Nanti itu disebut sebagai sampel non-probabilistik. Nah, kalau sampel-sampel non-probabilistik seperti ini, kita bisa mengambil dengan analisis korelasi rank Spearman atau Kendall. Jadi nanti datanya berbentuk ranking ya. Jadi umumnya nanti kita pakai skala Likert ya. Misalkan bagaimana harga restoran menurut harga makanan di restoran ini menurut Anda gitu. Dari mulai sangat murah, murah, sedang atau biasa saja, mahal, sangat mahal. Bagaimana tingkat kebersihan? Sangat kotor, kotor, sedang, bersih, sangat bersih. Bagaimana pelayanannya? Sangat tidak memuaskan, memuaskan, standar, ya memuaskan, sangat memuaskan. Ini data-datanya adalah berbentuk ranking atau kita sebut sebagai tipe data ordinal. Nah, kalau dua-duanya menggunakan tipe data ordinal, ya maka kita bisa melakukan analisis korelasinya dengan menggunakan korelasi rank Spearman atau Tau Kendall. Jadi yang pertama adalah teknik analisis korelasi, itu kita mencari hubungan antara dua variabel. Nah, kemudian bagaimana dengan teknik regresi? Nah, sekarang kita coba ke teknik regresi. Apa itu teknik regresi? Nah, saya buka lagi file yang regresi. Nah, jadi kalau korelasi itu mencari hubungan, analisis regresi itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam persamaan regresi garis lurus Y sama dengan A plus BE. Atau makna filosofinya, jadi kalau analisis korelasi itu mencari kuat lemahnya hubungan antara dua variabel, maka analisis regresi ini kita gunakan untuk mencari atau mengukur ya seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sebelum kita memodelkan apa yang kita sebut sebagai persamaan regresi, maka kita harus tahu dulu apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat. Ya. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu yang disebut sebagai variabel bebas. Ini, ya, variabel bebas itu siapa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah variabel terikat. Nah, ini sih maknanya apa itu. Jadi variabel bebas itu bisa kita maknai sebagai variabel penyebab. Ya, sedangkan variabel terikat itu kita maknai sebagai variabel kalau bebas itu penyebab, kalau terikat bisa disebut sebagai variabel akibat. Ya, jika A maka B. Ya, gampangannya gini. Jika Y, balik ya. Jika X, ya, maka akan terjadi Y. Nah, ini kita sebut sebagai bebas. Nah, ini kita sebut sebagai terikat. Nah, ini nggak boleh kebalik ya. Kalau kebalik nanti analisisnya jadinya kacau. Ya, X itu bebas. Bebas ini disebut sebagai independen. Ya, ada yang mengatakan itu sebagai independen. Ya, kalau dengan terminologi bahasa Inggris ini kita sebut sebagai variabel independen. Nah, terikat itu kita sebut sebagai variabel dependen. Nah, ini nggak boleh tertukar.
Contohnya ya, misalkan merokok ya dengan tingkat kesehatan, ya merokok dengan tingkat kesehatan. Yang kira-kira variabel bebasnya mana? Yang merokoknya atau tingkat kesehatan? Ada yang tahu? Merokok dengan tingkat kesehatan. Ada yang bisa menjawab? Mana yang bebas, mana yang terikat? Halo? Merokok yang bebas. Merokok yang bebas, Merokok yang bebas terikat yang kesehatan, Pak. kesehatan Jadi yang terikat. bebas itu adalah merokok. Ya. Seberapa banyak ya batang rokok yang Anda hisap ya sehari semalam. Nah, nanti kan responden akan jawab, ada yang jawab dua bungkus, dua bungkus berarti 24. Ada yang jawab satu bungkus 12. Ada yang jawab setengah bungkus, ada hanya menjawab 2 batang, ada yang hanya jawab 1 batang, ada yang jawab enggak rokok sama sekali. Nah, kemudian variabel terikatnya ya itu adalah tingkat kesehatan. Ya, misalkan tekanan bisa ukurannya adalah tekanan darah ya atau bisa misalkan ukurannya adalah prevalensi terjadinya penyakit hubungannya dengan pernafasan ya asma, kemudian paru-paru ya atau sampai dengan penyakit-penyakit tertentu yang kemudian berhubungan dengan rokok. Satu. Kemudian yang kedua, misalkan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Mana yang bebas, mana yang terikat. Tuh. Mana yang independen, mana yang dependen. Ya. Motivasi belajar dengan prestasi belajar. Ada yang tahu? Motivasi belajar dengan prestasi belajar. Mana yang dependen, mana yang independen. Prestasi dependen kayaknya, Nah, Pak. prestasi, ya, saya ulang lagi ya, jika X, maka kemudian mengakibatkan Y. Nah, itu ya. Ini motivasi, nah, itu ya, motivasi. Ya, Y-nya adalah prestasi. Kalau motivasinya bagus, maka prestasinya cenderung akan bagus. Atau prestasi itu diakibatkan oleh motivasi. Nah, ini kita coba kita modelkan dengan menggunakan persamaan disebut sebagai persamaan regresi. Dulu ketika di SMP atau sanawiyah ya mungkin pernah belajar tentang persamaan garis lurus ya. Nah, jika saya punya 2 titik, ya, titik pertama ini kita sebut sebagai titik A1, A2. Nah, kemudian yang kedua ini saya punya titik bukan A1, A2 ya. Oke. Saya ganti bukan A1, A1, B1. Atau bukan A1, X1, Y1 aja. Ya. Ini kita sebut sebagai titik X1, Y1. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Nah, kemudian saya punya titik 2 ya, ini kita sebut sebagai titik X2, Y2. Maka kita bisa menghubungkan 2 titik ini menjadi satu titik, menjadi satu garis lurus. Hanya atau lurus lah ya. Nah, sehingga nanti dia akan membentuk persamaan ya. Nah, di SMP ingat mungkin Y sama dengan ya MX plus C. Atau dibalik, Y sama dengan C-nya ditaruh di depan, ya, tambah MX. Itu. Y sama dengan. Nah, ini disimbolkan dengan agak berbeda. Ini X-nya kita ganti dengan A, M-nya kita ganti dengan B, X-nya ini tetap.
Jadi persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, jadi di sini ada yang disebut sebagai A, ya, kemudian ada yang disebut sebagai B, di mana A itu adalah titik potong garis regresi pada sumbu Y, jadi ini ya. Nah, ini kita sebut sebagai A. Nah, jadi ini 0, ya, Y. Nah, kemudian ada B. B ini adalah slope, ya, atau gradien garis lurus atau garis regresi. Regresi kan garis lurus. Ya, ini kalau di sini ya B ya, ini sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan Y2 min Y1 per X2 min 1. Nah, X itu adalah variabel bebas atau variabel independen, Y-nya itu adalah variabel terikat atau variabel dependen. Nah, jadi kita mencoba untuk menghubungkan antara titik-titik ya yang ada di koordinat kartesian Y dan X itu menjadi sebuah garis lurus. Itu konsep awalnya. Kemudian selanjutnya ya kita bisa menghitung nanti bagaimana nilai A dan nilai B. Nah, ini kita bisa hitung secara komputasi ya maupun secara manual. Nah, jadi kan persamaannya adalah ya. Jadi persamaannya tadi persamaan garis lurusnya mana nih annotation-nya? Nah, ini ya. Y sama dengan A plus BX. Nah, mana B-nya ini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus sigma. Ya, B sama dengan sigma XIYI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Atau kalau dijabarkan menjadi seperti ini. Ini kalau kita hitung secara manual. Nah, contoh kasusnya. Ya, contoh kasusnya sekarang. Kita punya contoh kasus. Nah, ini ya. Contoh kasusnya ini. Jadi, seorang mahasiswa misalkan sedang melakukan penelitian sederhana. Penelitian ini dia ingin mencari pengaruh antara variabel bebas, dalam hal ini adalah rata-rata jam belajar dalam satu hari, ya, terhadap prestasi belajar. Dalam hal ini adalah rata-rata nilai rapotnya. Nah, ini diperoleh data, ya. Ini variabel bebasnya di sini adalah rata-rata belajar atau kita sebut sebagai variabel X. Kemudian variabel terikatnya atau variabel Y-nya adalah rata-rata rapotnya. Nah, ini kita sebut sebagai variabel Y. Diperoleh data sebagai berikut. Ya, Adi jam belajar rata-rata dari semalam 5 jam, nilai rata-rata rapotnya 8,5. Budi 6, 8,8. Cici 3, 7,5. Didi rata-rata belajarnya 2, rata-rata rapotnya 7. Endah rata-rata jam belajarnya 4, rata-rata nilai rapotnya 8,2 dan seterusnya sampai dengan Joko ya. Nilai rata-rata jam belajarnya 3, kemudian rata-rata rapotnya adalah 7,6. Nah, ini kalau kita plot ya, kalau kita plot itu nanti di koordinat kartesian ya. Nah, gimana gambarnya? Nah, kalau kita plot ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Kita bikin dulu ini variabel X, ini variabel Y. Ini kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama Adi ya. Oh, sembunyinya dulu ya, lupa. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Adi misalkan di sini rata-rata jam belajarnya X-nya 5. Kemudian rata-rata laporannya 8,5. Ini boleh kurang ya. Oke lah di sini boleh. 5 dengan 8,5. Nah, ini Adi. Kemudian Budi 6 dengan 8,8. Nah, ini tinggi lagi. Nah, Cici itu 3 dengan 7,5. 3 dengan 7,5. Akan di sini. Didi 2 dengan 7, 2 dengan 7. Salah 2 dengan 7 di sini. Ya. Endah 4 dengan 8,2. 4 8,2. Nah. Farah 5 dengan 8,4. Nah, Gogon 3 dengan 7,4. Hendra 2 dengan 7. Nah, ini ya. Kembali ini hanya sketch aja ya. Kalau yang betul ya diplot pakai penggaris. Kemudian Ika 4 dengan 8,5. Sini. Kemudian Joko 3 dengan 7,6. Nah, ini kita dapat titik-titik ini. Lah, kemudian kita plot pakai penggaris ya, kemudian kita membentuk garis lurus. Dengan error yang paling minimum. Ini kan ada error dari titik ke garis, ini kita sebut sebagai error. Jadi kita bisa mengatur garis regresinya itu ya sedemikian rupa sehingga kemudian kita dapatkan ya ini errornya ini minimum. Nah, ini adalah konsep regresi. Nah, itu kalau cara manual. Secara komputasi ya itu kita bisa menghitung tadi secara analitik menggunakan rumus sigma tadi atau secara komputarisasi pakai software. Nah, sekarang kita coba simulasikan dengan menggunakan software. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan yang belum jelas sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, sekarang coba saya buka pakai Excel ya. Saya analisis pakai Excel. Nah, oke. Kebetulan ada datanya di sini. Nah, ini ada datanya ya. Nah, ini kita buat dulu. Kelihatan Excel-nya? Bisa ya? Bisa kelihatan Excel-nya ya? Iya kan. Oke, berarti kita punya dua variabel di sini. Yang pertama adalah variabel X, ini rata-rata belajar. Kemudian variabel Y, ini rata-rata raport. Kita sebut sebagai variabel Y. Nah, kemudian kita masukkan dulu datanya, biasa. Ya. Adi 5, rata-rata belajarnya, rata-rata raportnya 8,5, Budi rata-rata jam belajarnya 6 jam, rata-rata raportnya 8, dan seterusnya sampai dengan Joko ya. Ini karena simulasinya datanya enggak banyak-banyak, cukup 10 aja. Joko ini rata-rata jam belajarnya sehari itu 3 jam, rata-rata raportnya 7,5. Pertanyaannya ini sekarang ya. Tentukan nilai korelasi produk momen ya. Ini yang kemarin ya. Pertanyaan pertama adalah tentukan nilai koefisien determinasi ya, atau ini kita sebut sebagai RXY pangkat 2, RXY kuadrat. Ya, ini pangkat 2 untuk mengukur besar pengaruh ya jam belajar terhadap prestasi. Prestasi belajar. Nah, itu ada prestasi belajar. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentukan model regresi dari Y sama dengan A plus BX-nya.
Atau ini adalah model regresi linear antara variabel rata belajar terhadap prestasi belajar. Nah, ini pertanyaannya 2. Oke, pertama adalah koefisien determinasi ya. Ini kita sebut sebagai RXY ya, kuadrat koefisien determinasi. Nah, ini oke, sebelum ke sana kita balik dulu ke slide apa itu koefisien determinasi. Saya kembali lagi ke slide. Nah, ini ya. Nah, koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi atau RXY kuadrat adalah alat ukur utama untuk mengetahui besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini secara analitik atau secara manual, hitungannya adalah R kuadrat sama dengan A sigma Y ditambah B sigma XY dikurangi N rata Y dikuadratkan dibagi dengan sigma Y kuadrat minus N Y bar kuadrat. Nah, nilai koefisien determinasi ini sesungguhnya adalah kuadrat dari besar korelasi persen product moment. Ya, kalau itu menggunakan skala interval atau skala rasio ya pada variabel bebas dan variabel terikat. Kalau menggunakan skala ordinal, maka koefisien determinasi tidak lain adalah nilai koefisien rank Spearman atau nilai koefisien tau Kendall yang dikuadratkan. Nah, besarnya itu antara 0 sampai dengan 1. Jika R XY kuadrat itu 1, artinya besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah 100%, karena ini dipresentasekan. Atau menunjukkan pengaruh yang sempurna. Jika RXY kuadrat atau koefisien determinasinya itu adalah 0, maka artinya pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu adalah 0% atau tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, nanti tinggal dilihat yang tengah-tengah ya. Kalau misalkan ini nilai RXY kuadratnya atau koefisien determinasinya adalah 0,81, artinya variabel X itu memberikan pengaruh sebesar 81% terhadap variabel Y. Sisa persentase yang lain itu ditentukan oleh variabel yang lain. Itu konsepnya. Sekarang kita kembali ke perhitungan Excel-nya. Kita coba hitung ya. Sekarang kita mencoba untuk menghitung koefisien determinasinya. Itu sih berapa ya? Koefisien determinasi. Atau kita sebut tadi menggunakan R X Y kuadrat pangkat 2. Nah, ini caranya kemarin ya. Kalau pakai Excel cukup sederhana. Kita hitung dulu persennya ya. Persen. Ya, sama dengan, kemudian di sini ada menu drop down, kita cari persen. Kita ketik Pearson. Kemudian go, nah ketepat ya, kemudian oke, kita masukkan, ini nggak boleh kebalik ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Oke, kita masukkan variabel X-nya, kemudian hari kedua untuk variabel terikat. Oke, ini kita ketemu sebesar persennya 0,96. Ya. Oke, atau ini dulu ini kita masukkan dulu ada apa? Koefisien korelasi persennya. Kita sebut sebagai RXY. Nah, yang bawah baru koefisien determinasinya. Nah, koefisien determinasi atau RXY pangkat 2. Ini tinggal dikuadratkan sama dengan
persennya dipangkat 2 kali. 0,92. Kalau mau dipersenkan, berarti tinggal kita ubah ke format sennya ke ukuran prosentase atau percentage. Besarnya adalah sebesar, kita pakai aja 2 angka di belakang koma, ya, 91,60%. Jadi rata-rata belajar itu memberikan pengaruh sebesar 91,6% terhadap nilai rata-rata raport atau terhadap prestasi belajar. Ya, hubungannya sangat kuat. Kemudian di sini ya disimpulkan ya, berarti jam atau variabel jam belajar siswa itu mempengaruhi ya, sebesar 91,60% terhadap prestasi belajar. Nah, itu kesimpulannya itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentukan model regresinya. Nah, ini model regresinya berarti di sini ada variabel bebasnya adalah rata-rata jam belajar siswa, kemudian variabel terikatnya adalah rata-rata nilai raport siswa, ya, atau kita sebut sebagai variabel Y. Kemudian untuk rata-rata jam belajar kita sebut sebagai variabel X. Nah, kita tinggal menghitung nilai A dan B, karena nanti model regresinya adalah ya, model regresinya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kalau menggunakan cara manual, berarti pakai rumus sigma tadi, ya, rumus sigma. Jadi, kalau pakai komputasi, ya, pakai software, maka kita tinggal tulis rumusnya saja. Jadi, kalau di Excel, ya, A ini kita tuliskan rumusnya dengan menggunakan rumus intercept. Kita ketik sama dengan, kemudian kita cari intercept di sini. Nah, udah ada intercept, kita klik aja. Kalau enggak, berarti kita ke more function, kemudian kita ke intercept. Tuh, ini intercept, oke. Nah, ini nggak boleh kebalik juga ya. Ini ada variabel Y, ya. Nah, ini kalau kebalik hasilnya kan beda. Nah, kemudian X, ya, variabel bebas, kita masukkan. Kemudian oke. Dapatnya adalah sebesar 6,13. Kemudian B atau slope, ya, atau gradient, ya. Ini kita cari dengan mengetikkan sama dengan kita ketik di sini. Ya. Kalau ada slope langsung kita klik slope. Ini kebetulan tidak ada slope-nya, kita klik aja more function. Kemudian kita ketikkan slope, S-L-O-P-E, slope. Go. Nah, kemudian ini ada ya slope, ya, kita klik OK. Kita masukkan variabel Y-nya. Ya. Kemudian kita masukkan variabel X-nya. Kemudian OK. Dapatnya adalah sebesar 0,48. Jadi persamaannya menjadi Y sama dengan 6,13 plus 0,48. Jadi kalau digambar, ya, kalau boleh saya gambar tadi, ya, ini ada ini Y, ini ada X, ini ada Y, terus tadi ada titik-titik tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi misalkan Joko aja ini ya, 3 dengan 7,6. 3 dengan 7,6. Berarti di sini. Kemudian Ika 4 dengan 8,5. 4 dengan 8,5. Ya, Hendra 2 dengan 7. 2 dengan 7.
Nah, ini kalau dibentuk garis akan membentuk ini persamaannya. Y sama dengan 6,13 plus, jadi ini intercept-nya, ya, titik potong dengan sumbu Y-nya ada di 6,13 di sini kira-kira. Nah, kemudian gradiennya di dx-nya, dy per dx ada sebesar 0,48. Dapat ya, seperti itu. Nah, itu persamaan garis lurus. Jadi ada dua informasi penting ketika kita mengukur regresi linear dari dua variabel. Yang pertama adalah indikator yang kita sebut sebagai koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua adalah model regresinya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca model regresinya? Jadi di sini ada persamaan Y sama dengan 6,13 plus 0,48. Jadi maknanya di sini yang pertama, ya, makna pertama, nah, jika seluruh siswa tidak belajar sama sekali, nah, atau jam belajarnya sama dengan 0 jam, maka nilai rata rapot hanya sebesar berapa itu di sini? 6,13. Nah, itu maknanya itu pertama. Kemudian makna yang kedua di sini, ya, kenaikan, ya, 1 jam atau jika siswa secara simultan atau bersama-sama menaikkan jumlah jam belajar sebesar satu berarti 1 jam, ya, per hari, maka prestasi belajarnya akan naik sebesar 0,48 poin. Artinya begini, ya, jika anak-anak tidak belajar sama sekali, ya, jadi seluruh siswa, 10 siswa itu tidak belajar sama sekali, maka nilainya hanya 6,13. Kemudian anak-anak di treatment belajar 1 jam saja sehari, maka nilainya akan naik dari 6,13 ditambah 0,48. Jadi menjadi berapa itu? 6,13 ditambah 0,48, berarti 6,61, ya, 6,61. Tambah lagi jadi 2 jam, berarti nilainya menjadi rata-rata menjadi 6,13 ditambah 0,48 kalikan 2. Dan seterusnya, ya, sampai dengan maksimal. Jadi kalau misalkan kita ingin sebagai seorang guru, ya, anak-anak itu supaya dapat nilai rata-rata jam belajarnya, katakanlah jam belajarnya itu diinginkan, misalkan ini, ya, seorang guru ingin supaya kemudian nilainya ini menjadi katakanlah 9. Ya, oke, 9. Itu jam belajarnya anak-anak harus rata-rata berapa sih? Jadi 9 berarti sama dengan 6,13 tambah 0,48 X. Nah, ini tinggal dihitung. Ya, berarti 0,48 X, ya, itu sama dengan berapa? 9 dikurangi 6,13. Berarti X-nya sama dengan 9 dikurangi 6,13 dibagi dengan 0,48. Berapa ini hasilnya? Coba kita hitung bareng-bareng. Jadi 9 kurangi 6, 13.
sama dengan berapa? 9. Coba kita hitung pakai kalkulator. Oke, saya hitung pakai kalkulator coba. Ya, berarti 9. Tuh, kok di sini. Bentar. Nah, berarti 9. 2,87 ya Pak. 9 kurangnya berapa? 2,87 kayaknya, Pak. Dikurangi 6,13 sama dengan 13. Nah, dapatnya kan 2,87 ya. Dibagi 0,48. Nah, dapatnya 5,9 jam atau 6 jam. Nah, jadi di sini dari persamaan ini ya, maka supaya anak-anak dapat nilai 9, maka rata-ratanya itu didorong supaya anak-anak belajar minimal sehari 6 jam. Kalau 6 jam nanti nilai rata-rata raportmu itu akan dapat rata-rata sebesar 9. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang disebut sebagai analisis regresi. Jadi kita ingin mencari pengaruh antara dua variabel, yang satu itu variabel bebas, yang satu itu variabel terikat. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, sekarang kita coba pakai SPSS. SPSS itu juga harus memberikan hasil yang sama ya, karena ini hanya tools ya atau alat bantu statistik. Oke, kita buka coba pakai SPSS ya. Kita pakai buka SPSS-nya coba. SPSS. Ada SPSS-nya nggak di sini? Oh, ada. Kita coba buka pakai SPSS. Oke, kita masuk SPSS-nya dulu ya. Seperti biasa, kalau kita pakai SPSS, kelihatan SPSS-nya di layar masing-masing? sudah kelihatan Pak. Oke, ada dua tab di sini ya. Ada tab data view, kemudian di kanannya ada variable view. Kita mulai dengan variable view dulu ya. Kita buat variabelnya dulu. Yang pertama adalah nomor. Nomor itu tipe datanya numerik, bitnya 2, desimalnya kita nolkan saja karena nggak pakai desimal. Kemudian ini labelnya nomor urut siswa. Kemudian ini ukurannya ordinal. Kemudian variabel kedua nama. Nama tipe datanya adalah string. Tipe datanya string. Kemudian labelnya nama lengkap siswa. Ini string biarin aja ya, ukurannya nominal boleh. Yang ketiga adalah variabel X ya. Variabel X adalah jam, ini nggak boleh pakai spasi, pakainya underscore, rata, belajar. Ini pakainya adalah numerik, kemudian width-nya 8, boleh desimalnya, karena ini bilangan bulat, berarti nggak usah pakai koma. Nah, ini kita labelnya ini bisa kita sebut sebagai variabel X, variabel jam belajar siswa, disebut sebagai variabel X. Nah, ini ingat ya, ini karena kita pakai regresi, maka tipenya adalah pakai tipe interval atau rasio, di sini pakai scale. Kemudian yang keempat adalah prestasi belajar. Di sini langsung aja nilai rata rapor. Tipe datanya numerik, bitnya 8. Ini kalau ini pakai desimal ya, 2 desimal. Untuk labelnya kita tulis sebagai variabel prestasi belajar. Atau
variabel nilai aja langsung. Nilai rata rapot. Itu sebagai variabel Y. Ini juga menggunakan ukurannya scale. Kemudian data view-nya, ini kalau mau ya diketik satu-satu, kalau sudah ada kita copy paste saja. Kebetulan sudah ada di Excel, kita kopas. Ya, masukkan ke SPSS. Peluru-peluru. Semuanya ya, dari nomor sampai rapot. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini nggih. Nah, ini berarti kita sudah dapat ya untuk data view-nya. Berikutnya tinggal kita lakukan analisis regresinya. Kita pakai tool di sini analyze. Jadi ada file, edit, view, data, transform. Untuk analisis statistik kita pakai analyze. Kemudian kalau kemarin kita menghitung korelasi produk momennya itu pakai correlate bivariate, kalau regresinya pakai regression. Regression, ini ada banyak sekali regresi ya. Ada regresi linear, ada regresi curve estimation, ada regresi binary logistik, ada regresi multinom logistik, ada ordinal, ada probit, ada nonlinear dan sebagainya. Ini yang kita pakai yang paling sederhana, yaitu yang menggunakan regresi linear. Kita klik linear. Nah, kemudian kita masukkan variabelnya, dependent sama independent. Ini tidak boleh terbalik. Ya, kalau korelasi masih bisa kebalik karena dia dua arah. Kalau ini satu arah. Nah, oke, kita masukkan. Berarti yang ingin kita analisis variabel dependentnya, berarti variabel terikatnya itu variabel y-nya. Nah, ini kita masukkan. Variabel independentnya adalah variabel x-nya. Kita masukkan. Ini untuk metodenya enter aja ya. Enter. Kemudian ini kita kosongkan untuk statistiknya. Kita pakai misalkan confidence interval boleh ya. Residunya pakai Dodin Watson. Continue, kemudian kita oke kan. Kalau ada option lagi misalkan. Nah, ini probability-nya mau pakai berapa persen? Umumnya sih kalau statistik sosial ya untuk interval tingkat kepercayaannya ya, confidential intervalnya sekitar 95%. Jadi tingkat error-nya ini 0,05. Oke, ini kita masukkan 0,05, continue, kemudian oke. Nah, nanti dia akan langsung menghasilkan analisis keluarannya. Nah, di sini. Ini hasil regresinya, tinggal kita membaca di sini. Yang pertama adalah koefisien determinasi sama tadi. Ya, kalau di Excel itu kita hitung pakai rumus persen, kemudian dikuadratkan, sudah ada hasilnya. Kita pakai yang nilainya adalah yang R square. Nah, yang ini. Nah, ini adalah R XY kuadrat. Atau sama dengan koefisien determinasi. Nah, berarti ini adalah besar pengaruh Y terhadap X. Kebalik. Besar pengaruh X terhadap Y. Ya, besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adalah sebesar 0,916. Jadi kalau dipersenkan, ini akan sama dengan ya, sama dengan sebesar 91,60%. Jadi di sini sama hasilnya ya. Berarti besar pengaruh ya jam belajar terhadap prestasi adalah sebesar 91,60%. Hasilnya sama persis dengan yang ada di Excel. Itu yang pertama. Kemudian ya, yang kedua
Nah, wow, ini. Oke, saya close dulu aja ini. Ini. Nah, berikutnya ini persamaan regresinya ini. Jadi kan kita ingin memodelkan persamaan regresinya. Ya. Persamaan regresinya tadi ya dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Tadi kalau pakai Excel harus kita hitung keliru. A sama dengan Y sama dengan A plus jadi Y sama dengan A plus BX. Nah, tadi kalau pakai Excel, A-nya kita hitung pakai intercept, ya, B-nya kita hitung pakai slope. Kalau di SPSS sudah disajikan. Ini sudah disajikan tadi. Ya. Berarti nilai A-nya di sini sudah ada berarti. Nah, nilai A-nya adalah konstantanya. Nah, ini adalah A. Ya. Kemudian variabelnya berarti Y sama dengan A-nya tadi adalah sebesar 6,127. Ya, kalau dibulatkan jadi 6,13. Excel tadi 2 angka plus positif 0,476. Nah, ini persis tadi. Pemaknaannya persis seperti sama ada di Excel. Nah, tinggal mau dipilih ya, menggunakan SPSS atau menggunakan Excel. Hasilnya harus sama, tidak boleh berbeda. Oke, mungkin itu saja kuliah kita pada pagi hari ini ya. Jadi materinya terkait dengan analisis regresi antara dua variabel. Kita pakai regresi karena hanya dua variabel, kita menggunakan analisis regresi sederhana. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang belum jelas barangkali? Jelas semuanya, nggih? Kalau saya sih sudah jelas, Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Nah, nanti mungkin mahasiswa meskipun ini semester 4 ya, nanti semester 7 atau semester 8 itu ada syarat wajib untuk membuat skripsi atau tugas akhir ya. Nanti pilihannya boleh pakai pendekatan kualitatif, boleh pakai pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini diantaranya adalah dengan banyak mahasiswa tingkat akhir semester 7, semester 8, 9, dan 10 yang kemudian menggunakan analisis regresi ya untuk mencari pengaruh antara dua variabel ya. Sebelum diakhiri, mohon bisa di-on-kan kameranya. Saya mau ngambil untuk kuliah kita pada hari ini.